Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Karena Alhamdulillah kita minta nasihat, yang dimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jikalau kalian diminta untuk nasihat, maka nasihatilah mereka. Tentu nasihat ini lebih utama untuk diri pribadi, kemudian kepada orang lain. Tentang nasihat tentang malasnya kita menuntut ilmu disebabkan karena tidak mengetahuinya tentang keutamaan ilmu. Dan sebaik-baik nasihat adalah nasihat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari perkataan para ulama yang telah diakui keulamaannya. Adapun nasihat dari ayat Kalamullah Jalla wa'ala, qala ta'ala, falawla nafarun min kulli firqatin minhum ta'ifat liyatafakkahu fiddin. Tidaklah, hendaknya lah sebuah kaum, ada suatu kelompok, falawla nafarun min kulli firqatin, artinya hendaknya lah suatu kelompok dari kelompok-kelompok yang telah ada ikut berperang untuk menyibukkan diri minhum ta'ifah liyatafakkahu fiddin, agar mereka sibuk untuk belajar untuk memfakihkan diri terhadap agama mereka. Artinya di ayat ini bercerita tentang peperangan yang dimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan peperangan, namun memerintahkan di sebagian dari firqah tersebut jangan ikut berperang, akan tetapi dia hendaknya bertafaqquh fiddin. Karena peperangan itu ada dua, ada peperangan dengan pedang dan ada peperangan dengan lisan. Dan peperangan terhadap lisan itu jauh lebih utama dibandingkan peperangan dengan pedang. Disebabkan dengan peperangan lisan itu bisa menampakkan yang batil menjadi hak dan yang hak menjadi batil. Maka dari itu telah terjadi dari kisah Ibnu Abbas ketika beliau berperang lisan dengan kaum Khawarij, yang dimana kaum Khawarij pada saat itu ada sekitar 3.000 orang, jumlah mereka 6.000 sampai 8.000 orang. Namun karena telah berperang lisan dengan Ibnu Abbas radhiyallahu an, akhirnya rujuk separuh dari mereka atau sebagian besar dari mereka. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman di ayat lain di surah An-Nahl ayat 43, begitu pula di surah Al-Anbiya ayat 7. Allah Azza wa Jalla berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Ini keutamaan bagi orang-orang yang berilmu yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal sebagai wakil-wakil Allah Azza wa Jal di muka bumi. Kemudian di antara kejahilan seorang hamba ketika ia meninggalkan ilmu, yang dimana ia mengetahui bahwa ilmu dengan ilmulah seorang hamba kegelapan dalam hidupnya menjadi terang benderang, kesusahannya menjadi kesenangan, kesempitannya menjadi keluasan, dan dengan sebab menuntut ilmulah itu akan diangkat derajatnya di dunia alam barzah dan akhiratnya, dan sebab yang mengantarkannya ke surga Allah Azza wa Jalla, namun ia meninggalkannya. Sungguh kebodohan di atas kebodohan. Orang yang mengetahui keutamaan, orang yang mengetahui kemuliaan, dan mengetahui jalan-jalan kesengsaraan, dan ia meninggalkan jalan-jalan memberikan keutamaan pada dirinya. Maka dari itu kata Allah Azza wa Jalla, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguh Allah mengangkat di antara orang-orang yang beriman
dan mengangkat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu beberapa derajat. Sungguh, antara satu derajat dan derajat yang lain, itu adalah keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Yang kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan membukakan kepadanya jalan menuju surga. Kemudian dari hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm faridatan ala kulli muslim, diratin kulli muslimatin. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Kemudian dari perkataan para ulama yang diakui keulamaannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu an, lianna ta'allama mas'alatin ahabbu ilayya min qiyamil lail. Sesungguhnya saya mempelajari suatu masalah itu jauh lebih aku cintai daripada solat di malam hari. Mengapa? Karena seseorang solat di malam hari itu hanya memberikan keutamaan pada dirinya, memberikan faedah hanya kepada dirinya. Namun ketika orang belajar, mengetahui suatu permasalahan dan mampu keluar dari permasalahan, selain daripada bermanfaat untuk dirinya, untuk berada di atas kebaikan dan terhindar dari di atas mudarat, dia mampu memberikan kepada orang lain agar orang lain di atas keutamaan dan terhindar dari mudarat. Kemudian dari perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu an, talabul ilm afdalu minan nafilah. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah sebaik-baik atau yang lebih baik dari salat sunnah. Kemudian dari perkataan dari para ulama, beliau berkata, alaysa al-maridu idza mana'a at-ta'amu wasyarabu wad-dawa'u yamut? Tidakkah jikalau ada seorang yang sakit, kemudian ia ditahan dari makan, minum, dan meminum obat, dia akan menjadi meninggal? Tentu jawaban kita mengatakan tentu iya. Kemudian bagaimana lagi? Kadzalikal qalbu idza mana'a anhu al-hikma wal 'ilm thalathatu ayyamin yamut. Bagaimana lagi hati? Dan begitu pula dengan hati, jikalau ia terhalangi dari ilmu dan hikmah dengan 3 hari, artinya tanpa ilmu dan hikmah, sungguh hati itu telah mati. Kemudian sebagaimana yang telah dipahami oleh para ulama, fa inna gidha'ul qalbi ilmu wal hikmah bihi mahayati. Sesungguhnya gizi dari hati adalah tidak lain kecuali ilmu dan hikmah, dan dengan itulah hati menjadi hidup. Kama anna gidha'ul jism at-ta'am, sebagaimana gizinya para badan-badan itu dengan makanan dan minuman. Kalau badan tidak diisi dengan makanan dan minuman, maka badan itu akan menjadi lemah dan bisa meninggal dunia. Begitu pula hati, jikalau tidak diisi dengan ilmu dan hikmah, maka dia pun sedikit demi sedikit dia akan menjadi sakit, akan melemah, dan bisa menjadi mati. Semoga dengan hal ini bisa memberikan manfaat kepada kita. Sebagaimana juga dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, alaikum bil ilmi qabla an yarfa'ah. Hendaknya kalian di atas ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Wa rafa'ahu mautu rawatihi, karena sesungguhnya diangkatnya ilmu itu ketika diangkatnya atau meninggalnya para ulama. Wa inna ahadakum lam yuladu 'aliman wa innamal ilmu bitta'allum. Karena sesungguhnya tidak ada satupun di antara kita
yang dalam keadaan lahir langsung menjadi seorang alim. Maka dari itu hendaknya kita belajar dan terus belajar sehingga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang alim. Semoga dengan nasihat-nasihat Al-Quran dan dari ucapan-ucapan ulama kita itu memberikan motivasi bahwasanya ilmu itu adalah kehidupan bagi hati, sebagaimana para badan kehidupannya dengan makanan dan minuman. Jikalau badan itu tidak diberikan makan dan minum, maka jasad itu akan sakit dan bisa mati. Begitu pula dengan hati.